Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adi Prakoso. Saya selaku dosen di Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pemasaran yang cukup menarik, yaitu mengenai desain kemasan. Nah, kita akan mulai saja. Untuk materi ini kita mulai dari latar belakang dulu, bahwa di dunia saat ini, terutama di dunia marketing ya, dunia pemasaran, kita menghadapi sebuah persaingan ya, tingkat persaingan yang sangat tinggi. Karena sekarang banyak sekali merek, banyak sekali brand yang sudah memunculkan produk-produk yang cukup menarik yang mungkin akan menyaingi perusahaan atau usaha yang kita miliki. Nah, untuk itu kita perlu berbagai cara atau usaha agar kita bisa survive, agar kita bisa memenangkan persaingan ini. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa membuat desain kemasan produk itu yang menarik, sehingga para pembeli itu bisa terbawa untuk membeli ya, terbawa emosinya ya, karena dia melihat desain packaging kita yang menawan atau yang menarik. Menurut penelitian Cina di tahun 1999, daya tarik suatu produk itu tidak terlepas dari packagingnya atau dari kemasannya. Jadi ternyata kemasan ini bisa mempengaruhi seseorang untuk jadi atau tidak jadi membeli suatu produk ya, karena adanya kemasan. Nah, sehingga kalau kita berbicara mengenai sales atau mengenai penjualan produk, desain kemasan itu yang merupakan faktor yang sangat penting. Terutama ada elemen-elemen grafis ya di dalam desain kemasan itu. Ini merupakan faktor penentu. Jadi desain kita itu menarik atau enggak, kemasan kita itu menarik atau enggak untuk dilihat oleh calon customer. Desain kemasan yang baik seperti contoh di sini tentunya tidak hanya menarik bila itu dipajang di rak penjualan, tetapi juga dapat meyakinkan para konsumen itu untuk membeli produk itu. Jadi kalau sekarang persaingan itu sangat tinggi ya, terutama misalkan produk kita ada di rak supermarket atau di rak minimarket. Bagaimana supaya produk kita itu terlihat mencolok atau terlihat stand out ya di mata konsumen. Jadi karena dia melihat produk kita itu yang sangat menarik kemasannya, itu akan menarik perhatian mereka untuk kemudian membeli. Ya paling tidak dia melihat merek itu, melihat produk kita atau memegangnya. Sehingga ini akan membuat para calon konsumen ini diharapkan membeli, atau suatu saat dia akan membeli dan mengetahui bahwa kemasan kita itu bagus, ada produk merek ini yang menarik sekali untuk dibeli. Sehingga kemasan itu bisa jadi trigger atau pemicu, karena ya sebagai ujung tombak mereka langsung berhadapan dengan konsumen di rak supermarket, di rak toko kita. Mereka adalah ujung tombaknya, langsung berhadapan dengan mata konsumen. Karena itu kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk responnya positif, sehingga harus ada respon positif. Orang-orang atau calon konsumen akan membeli seperti itu karena kemasan kita yang bagus. Sehingga desain kemasan itu merupakan salah satu strategi paling sederhana sebenarnya yang bisa kita pakai untuk bisa bersaing di dunia bisnis. Kemasan juga bisa menciptakan brand image atau citra merek yang baik di dalam benak konsumen. Lalu apa saja pertimbangan konsumen untuk melihat kemasan itu menarik atau enggak? Nah, kita bisa lihat dari ukurannya dulu dan bentuknya. Nah, kita bisa ada ukuran besar, ada ukuran kecil, lalu bentuknya kemasan seperti apa. Nah, itu akan menarik mereka menjadi bahan pertimbangan untuk membeli atau tidak produk kita. Kemudian bahan dari kemasan. Nah, bahan dari kemasan ini juga punya fungsi yang lain, yaitu untuk memberikan keamanan untuk produk kita. Jadi kalau bahannya bagus, produk kita tentunya akan lebih aman. Misalnya makanan, tentunya harus menggunakan bahan-bahan yang food grade ya, kemasan yang punya grade untuk melindungi makanan itu secara baik dan sehat. Kemudian faktor lain yaitu warna. Nah, warna ini sangat menentukan. Karena apa? Karena secara psikologis ternyata warna itu akan mempengaruhi orang untuk
bertindak ya secara emosional seperti itu. Jadi ada warna-warna tertentu yang memang akan mempengaruhi orang itu lebih tertarik dengan kemasan tersebut. Kemudian merek dan label yang terdapat pada kemasan. Kalau merek kita sudah terkenal, merek kita sudah punya tingkat pengenalan yang tinggi di masyarakat atau brand awareness, maka itu akan lebih mudah juga untuk calon konsumen untuk mengenali produk atau kemasan kita itu di pasaran. Seperti itu juga ada label yang juga akan sangat mempengaruhi. Nah, unsur-unsur tersebut ternyata penting ya bagi konsumen. Dengan demikian konsumen juga dapat terdorong untuk dia melakukan keputusan pembelian. Jadi memang ujung akhirnya yaitu supaya konsumen membeli produk kita dengan kita mengemas produk kita dengan sangat baik. Nah, sebagai pelaku usaha kita harus terus berusaha agar bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Supaya kalau kita bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, maka itu akan membuat orang akan selalu membeli produk kita karena keinginan mereka bisa kita bisa kita matchkan ya dengan apa yang kita tawarkan ke mereka, sehingga konsumen akan merasa puas. Kemudian ada beberapa penelitian lanjutan ya mengenai fakta mengenai warna kemasan, mengenai bentuk kemasan, dan mengenai penulisan manfaat-manfaat produk pada label yang distempel pada kemasan. Nah, ternyata itu juga berpengaruh terhadap mau tidaknya orang itu membeli produk kita. Jadi kemasan ini adalah yang pertama orang mau membeli produk kita itu karena kemasannya. Nah, tentunya habis itu produknya itu harus enak. Nah, kalau produknya enak, tentunya orang akan melakukan pembelian ulang. Warna kemasan bisa menciptakan daya tarik visual. Misalnya terlihat oleh mata itu mudah ya. Kemudian tulisannya itu gampang dibaca. Bisa menarik perhatian kalau misalnya ditaruh di rak. Kemudian mempengaruhi orang-orang yang memandang dari dekat ya. Kalau kita lihat dari dekat, wah, jadi tertarik untuk beli, dan juga memicu untuk membeli produk tersebut. Nah, kita lihat di sini warna merah. Nah, ternyata warna merah itu menciptakan rasa senang dan meningkatkan nafsu makan, sehingga banyak perusahaan makanan ya, restoran, rumah makan itu menggunakan warna-warna ini, warna merah. Karena memang secara penelitian ya, secara psikologis menciptakan rasa happy ya, dan meningkatkan nafsu untuk makan. Kemudian warna biru ada perasaan yang lebih santai di situ, kenyamanan, menciptakan perasaan positif ya. Jadi warna biru ini citranya seperti itu, secara psikologis akan dirasakan oleh orang-orang yang melihat warna biru. Kemudian kalau kita lihat warna hitam, biasanya untuk produk-produk mewah, produk-produk luks, warnanya gelap ya atau hitam, memberikan perasaan lebih kekuatan ya, kekuatan kemewahan seperti itu. Contohnya banyak mobil-mobil mewah itu warnanya akan hitam biasanya, atau warna-warna yang gelap, karena mencerminkan kemewahan. Nah, Salomon mengatakan kalau wanita itu lebih tertarik dengan warna yang lebih cerah, dan mereka lebih sensitif terhadap gradasi warna dan pola-pola ya, karena wanita ternyata memiliki kemampuan 16 kali lebih baik melihat warna dibandingkan para pria. Kemudian umur juga ternyata berpengaruh terhadap pemilihan warna, di mana konsumen yang usianya lebih tua itu biasanya lebih memilih warna putih atau warna-warna terang. Jadi juga berpengaruh ya umur juga. Sehingga warna itu penting dalam penciptaan produk ya. Warna juga disesuaikan juga tentunya dengan target market kita, dengan segmen kita. Kemudian kalau kita punya produk yang memiliki segmen yang berbeda walaupun jenisnya sama, juga harus punya warna yang berbeda pula. Karena warna juga dipengaruhi oleh tren, dan warna yang cocok dapat merubah persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Nah, ini salah satu contoh kemasan yang cukup menarik ya. Jadi warnanya cerah, mencerminkan segmennya, target marketnya seperti apa, dan juga packagingnya itu bentuknya juga sangat indah. Ini tentunya akan menarik orang untuk membeli jika ditaruh di rak atau ditaruh di minimarket seperti itu.
Terima kasih untuk perhatiannya. Materi tentang teori desain kemasan ini saya tutup sampai di sini, dan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan, dan kami ucapkan terima kasih, semoga selalu sehat.